dengan selesainya kita menghatamkan daripada kitab ini, kita mendapatkan daripada keberkahan sahibul kitab. Nah, dan dengan ini insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sekarang kita berada di bab ar-radha, ya. Betul nggak bab radha? Dan sekarang berada di bab ar-radha, yang mana bab-bab yang lain alhamdulillah sudah kita selesaikan, ya. Maka ar-radha, apa itu radha? Radha tentang kita menyusui, ya, menyusui. Ibu yang menyusui seorang anak yang menyusui, ya, yang tidak ada hubungan kandung misalnya, dalam arti ibu tersebut tidak melahirkan anak tersebut, ya, tapi terikat di dalam hubungan mereka mahramiyah, ya. Kalau seorang anak terikat hubungan mahramiyah dengan ibu dikarenakan apa? Dikarenakan sperma yang masuk ke dalam rahim ibu, ya. Maka itu menyebabkan hubungan mahramiyah. Nah, sedangkan menyusui itu kenapa juga terikat di dalamnya hubungan mahramiyah? Karena di situ ada susu yang masuk, ya. Dan susu itu agak serupa dengan sperma. Makanya kenapa menyusui itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan juga keterikatan hubungan mahramiyah antara anak dan ibu. Tentu nanti, ya, ada definisi-definisinya, ada rukun-rukunnya, juga ada syarat-syaratnya, ya, dalam artian bukan maksud setiap laki-laki yang menyusu kepada perempuan dia pasti rodok, ya, tidak. Kalau lakinya umur 20 tahun, ya, bagaimana? Dan ini tentunya, ya, pernah pengen disahkan oleh beberapa orang, ya, yang pemikirannya mereka tentunya tidak dilandasi dengan pemikiran syariat, tidak mengerti apa itu hadis, apa itu Al-Quran. Mereka menganggap selagi, ya, seseorang itu menyusu kepada perempuan, maka dia bisa menjadi suson, ya, anak suson daripada perempuan tersebut. Ya, kalau nggak salah ini di Arab dulu pernah mau disahkan. Akan tetapi alhamdulillah qadarullah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan tidak. Ar-radha, jadi radha lughatan, ar-radha secara bahasa itu apa? Ya, di sini disebutkan ismun di masjid sadyi ma'a syurbi labanih. Radha secara bahasa, pengertian bahasa itu adalah masjid sadyi, ya. Mas itu di dalam kitab inti apa namanya? Mengisap, tempat, ya, keluarnya susu bersamaan dengan meminum susunya, ya, bersamaan dengan meminum susunya, ya. Jadi mengisap tempat keluarnya susu ma'asyur bilabanih, bersamaan dengan meminum susu. Ya, kalau dia cuman mengisap saja tapi nggak minum susu, maka itu tidak dibilang radha, ya. Jadi radha secara bahasa itu, ya, ismun di masjid sadyi ma'asyur bilabanih, ya. Wa syar'an, jadi kalau kita pahami, ya, pengertian bahasa, berarti radha itu dia mengapa tadi? Mengisap tempat keluarnya susu, ya. Jadi kalau mengisap tempat keluarnya susu, berarti kalau susunya ada di botol gimana? Ya. Kalau susunya ada di botol, susunya ada di gelas, apakah itu dibilang radha? Secara bahasa tidak. Ya, secara bahasa tidak, tapi secara syariat dibilang radha.
Jadi pengertian rodok menurut bahasa itu lebih khusus daripada menurut syariat. Kalau pengertian rodok menurut syariat hanya menghisap di tempat keluarnya susu, ya, menghisap di tempat keluarnya susu, menghisap saja. Kalau misalnya di luar dari tempat itu maka tidak dibilang rodok. Tapi pengertian syariat, baik dia menghisap tempat keluarnya susu atau tidak, maka itu selagi ya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka itu dibilang rodok. Karena kan sekarang ini kan banyak mungkin ya, kalau di rumah-rumah sakit itu mungkin sudah menyiapkan bahasanya apa itu, tempat susu-susu itu, ASI itu apa namanya kalau di rumah sakit tempat ASI? Ada nggak? Ada kan? Biasanya ada kan rumah sakit menyiapkan ASI ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, masalah-masalah yang seperti ini ya, perlu diperhatikan. Wa syar'an wusulu labani adamiyatin makhsusatin ila jawfi tiflin makhsusin ala wajhin makhsus. Rodok menyusui dalam pengertian syariat itu sampainya susu adaminya ya, perempuan, sampainya susu perempuan, manusia. Adamiyah itu maksudnya manusia yang perempuan ya, harus dilafadzkan seperti itu. Karena ada juga perempuan tapi bukan manusia. Ya. Ada nggak perempuan selain manusia? Ada. Jin perempuan ada. Nah, bagaimana kalau orang ngisep susunya jin perempuan? Jadi anak rodok susu, anak rodok jin nggak dia? Makanya kan, kenapa di sini ulama itu begitu detail di dalam mendefinisikan sesuatu. Karena pasti di dalamnya ada perkara-perkara, mungkin di situ ada khilaf antara ulama. Ya. Sampainya susu manusia perempuan, ya, karena kalau misalnya jin sah atau tidak tergantung. Kalau ada orang yang mengatakan pernikahan antara manusia dan jin sah, maka untuk menyusu kepada jin perempuan manusia itu boleh. Bagi orang yang mengatakan bahwasannya perkawinan antara manusia dan jin itu diperbolehkan. Bagi orang yang mengatakan tidak, maka tidak boleh. Ya. Jadi sampainya susu manusia perempuan maksusah yang dikhususkan ila jawfi tiflin sampai ke perutnya bayi yang maksus ala wajhin maksud dengan cara yang khusus. Nanti ini kan semua disebutin ya, perempuan yang seperti apa ya, syaratnya itu harus seperti apa, bayinya juga harus seperti apa, dan dengan cara yang khusus seperti apa, nanti semuanya akan disebutkan ya. Wa arkanuhu salah satu rukun daripada menyusui ini ada tiga. Murdi itu perempuan yang menyusui. Radi itu anak yang menyusui. Labanun susunya. Ini rukun daripada ar-radha. Dia harus ada ibu yang menyusui atau perempuan yang menyusui, harus ada anak yang menyusui, harus adalah labannya. Nah, dan ini nanti rukun-rukunnya ini disebutkan. Ya. Sampai sini paham ya? Ma yushtaratu fil radha. Ya, sekarang apa saja yang disyaratkan di dalam menyusui tadi apa? Ya. Disebutin nanti syarat-syarat daripada ibu yang menyusui tadi harus bagaimana, ya. Dan anak yang menyusui juga harus bagaimana. Yushtaratu fil murdi, ya, disyaratkan bagi perempuan yang menyusui, kaunuha imra'atan, dia harus perempuan yang menyusui, dia harus perempuan. Laki-laki kalaupun ya ada susu yang keluar dari payudaranya tadi, tetap nggak boleh. Mungkin termasuk daripada keanehan mungkin misalnya,
Ada laki-laki bisa ngeluarin susu, kemudian anak nyusu sama dia, itu bagaimana? Tetap tidak terikat hubungan mahramiyah. Jadi yang menyusui itu harus perempuan. Yang menyusui harus perempuan. Fala tahrum bila bani rajulin au khuntha au bahimatin, maka fala tahrum, tidak ada hubungan mahramiyah bila bani rajulin, dengan susunya laki-laki, au khuntha, atau susunya yang masih samar antara laki-laki atau perempuan. Jadi dia ini masih belum bisa kita kategorikan dia termasuk laki-laki, belum bisa kita kategorikan dia ini perempuan, dibilangnya khuntha. Bukan bencong. Kalau bencong itu dia jelas laki-laki tapi seperti perempuan. Kalau khuntha di dalam fikih itu seseorang yang lahir dengan dua jenis kelamin. Dia ada kelamin laki-laki, dia juga ada kelamin perempuan. Yang mana hukumnya ini dia masih belum bisa dipastikan dia ini lebih ke laki-lakiannya atau lebih ke perempuannya. Tentunya nanti ada beberapa cara yang nanti akan mengatakan dia ini laki-laki atau perempuan. Au bahimah, atau susunya hewan. Atau susunya hewan. Jadi syarat pertama bagi yang menyusui, dia harus perempuan. Nggak boleh laki-laki, nggak boleh orang yang masih belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, dan juga nggak boleh juga hewan. Hewan itu nggak termasuk. Ente mau nyusu sama kambing 10 liter, ente nyusu sama kambing, kambing itu nggak jadi ibu susan ente. Gitu. Yang kedua, wa kaunuha balagat tis'a sinina qamariyatin takribiyah. Yang kedua, perempuan yang menyusui tadi dia harus sampai kepada umur 9 tahun. Qamariyah dengan bulan Arab. Takribiyah itu sekiranya 9 tahun dia itu kurang dari 15 hari. 9 tahun dia itu kurang dari 15 hari. Jadi takribiyah kayak gini hitungannya. Sama seperti perempuan yang haid. Perempuan yang haid itu bisa dikatakan perempuan haid. Dia harus usianya 9 tahun dengan hitungan bulan Arab, Qamariyah. Batas dia bisa dibilang dia haid atau dia menyusui takribiyah. Takribiyah itu nggak harus dia genap 1 tahun betul, nggak harus. Selagi kalau genapnya 1 tahun itu kurang dari 15 hari, atau kurang dari 16 hari, kurang dari 16 hari tadi. Jadi misalnya usia dia 8 tahun 11 bulan 20 hari. Misalnya ada perempuan usia dia 8 tahun 11 bulan 20 hari. Nah, 20 hari ini dibilang takribiyah. Dibilang takribiyah. Ya, kalau di kitab kita tadi apa? Balagat tis'a sinina qamariyatin takribiyah. Paling tidak dia gini, 8 tahun 11 bulan 20 hari. Artinya apa? Sampainya dia genap 1 tahun itu kurang dari 16 hari. Kalau misalnya dia usianya baru 8 tahun 11 bulan misalnya, maka ketika dia keluar darah yang keluar tidak dibilang haid. Ketika dia menyusui misalnya, tidak dibilang sah dia untuk menyusui seorang anak. Jadi syarat sah dia untuk bisa menyusui seorang anak, usia dia harus 9 tahun
dengan hitungan bulan Arabnya takribiyah, paling tidak usia dia 9 tahun, kurang dari 16 hari lagi dia sampai 9 tahun, itu boleh. Tapi kalau masih kurang 1 bulan baru sampai 9 tahun, maka itu nggak boleh. Ya. Jadi syarat yang menyusui tadi umurnya itu harus 9 tahun. Fala tahrum bilabani man lam tablugha. Maka perempuan yang belum sampai usianya 9 tahun, maka dia tidak boleh atau tidak terikat hubungan mahramiyah dengan menyusu dengan perempuan tersebut. Ada orang 8 tahun perempuan udah keluar susunya, tapi usianya masih 8 tahun, nyusu anaknya sampai kenyang, besar malah, jadi anaknya sebulan 2 bulan nyusu. Apakah ada hubungan mahramiyah di situ? Tidak. Apakah dibilang itu ibu susonnya? Tidak. Kenapa? Karena umurnya belum sampai 9 tahun. Wa qaunuha, ini syarat ketiga, halan fisalil laban hayyan hayatan mustaqirrah. Dan perempuan tersebut ketika terpisahnya susu dari tempat susunya tadi, keadaan perempuan itu harus keadaan hidup, dan masih dalam keadaan hidup. Masih dalam keadaan hidup. Mungkin nyoba kita nggak tahu, tapi mungkin saja ada perempuan yang mati, air susunya masih keluar. Ada anak nyusui, dibilang susun nggak? Tidak. Kenapa? Karena ketika terpisahnya susu, perempuan itu udah mati. Jadi syaratnya terpisahnya susu itu dari tempat keluarnya susu itu, perempuan tersebut dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Baik susu itu langsung diminum oleh bayinya dari tempatnya, atau kan sekarang banyak alat-alatnya, banyak alat-alat untuk memeras susu tadi banyak. Nah, pas diperas susu itu, yang punya susu itu harus hidup. Kalau diperasnya dalam keadaan dia mati, maka ketika ada bayi yang minum, mau sebanyak apapun dia minum, itu tidak dibilang rodo. Jadi syarat perempuan yang menyusui itu harus ada 3 ini syaratnya. Harus dia perempuan, harus dia sampai umurnya 9 tahun, dan ketika terpisahnya susu tersebut, dia harus ada kehidupan yang mustaqirrah. Wa yushtaratu fil radhi. Kemudian ini syarat bagi anak yang menyusui. Anak yang menyusui enggak harus laki-laki atau perempuan, bebas. Yang menyusui harus perempuan. Tapi yang nyusu, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, bebas. Syaratnya yang pertama, kaunuhu hayyan hayatan mustaqirrah. Dia harus hidup. Harus hidup. Sama seperti perempuan tadi, dia juga harus hidup. Wa kaunuhu dunal haulain. Dan bayi tersebut harus di bawah 2 tahun. Bayinya harus di bawah 2 tahun. Karena jangan takut kalau suami misalnya nyusu sama istri, boleh. Kalau suami nggak mau bagi sama anaknya, nggak masalah. Jadi jangan takut misalnya, dia gimana kalau saya keminum susunya, nggak masalah. Karena syaratnya itu usianya di bawah 2 tahun. Kalau misalnya nggak ada syarat di bawah 2 tahun, nggak ada suami istri sekarang. Yang ada semuanya ibu suson akhirnya. Jadi syaratnya harus 2 tahun. Wa anturdi'ahu 5 rad'atin mutafarriqat. Nah ini. Syarat yang ketiga apa? Dan dia harus menyusu sebanyak 5 rad'at, 5 kali susuan. Mutafarriqat, terpisah-pisah. Nyusu sekali, habis nyusu sekali, habis itu dia nyusu lagi. Termasuk mutafarriqat itu kayak gimana? Misal nih, dia nyusu, nyusu nggak harus dia kenyang juga, nggak harus dia kenyang. Menurut standar urufnya saja. Uruf itu tahu uruf? Uruf itu ya seperti apa? Kebiasaan orang lah. Orang itu kalau bisa, orang tahu dia ini nyusu.
Udah seperti itu. Standar orang sini tahu orang itu nyusu itu seperti apa. Itulah dinamakan dengan uruf. Dia nyusu sekali, habis itu udah nyusu, ditaruh lagi. 10 menit, 15 menit dari situ dia nyusu lagi. Itu udah beda. Udah beda. Susu yang kedua, habis itu taruh lagi, dia nyusu lagi. Ketiga, taruh lagi, nyusu lagi. Keempat, taruh lagi, nyusu lagi. Kelima. Kalau dulu kan dia sampai asyra rada'ah, sampai 10 kali susuan. Itu ayat Al-Quran, tapi dihapus. Itu salah satu termasuk ayat yang secara tilawah, secara hukum dihapus. Maka sekarang tinggal khamsa rada'ah, 5 kali susu mutafarrigat terpisah. Fala ahtara liduniha, maka tidak ada hubungan mahramiyah liduniha kalau misalnya dia nyusu di bawah 5 kali susuan, 5 kali nyusu. Walau ma'asyaki fiha, walaupun ragu, ini 5 atau 4, nggak boleh. Kalau ragu, kalau memang pengen dijadikan anak itu susuan dia, susuin sekali lagi, susui sekali lagi. Kalau ragu-ragu nggak boleh. Dilihat di sini. Wadhabtuhunna bil urfi, patokan dia nyusunya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, patokannya itu uruf. Uruf itu ya apa jadi hitungan orang-orang setempat lah urufnya atau kebiasaan orang-orang setempat, dibilang dia nyusu sekali itu gimana, itu aja. Orang-orang setempat ini khususnya puding misalnya mengatakan ini 1 kali susuan itu seperti apa? Seperti apa? Kalau itu udah dibilang 1 kali susu, udah. Wa illam yakun shiba, walaupun misalnya anak tersebut nggak kenyang, nggak harus dia kenyang. Falau qata'a i'radan anisadi, au qata'atuhu alaihi al-murtadhi'atu li syughlin tawilin, summa ada ta'addada ar-radha. Ini dia nyebutin gambaran nih. Kalau sekiranya i'radan anisadi, misalnya anak yang nyusui tadi berpaling dari susu ibu yang susuan tadi, maksudnya itu mungkin dia udah kenyang, mungkin dia tidur, atau ibu yang nyusui anaknya tadi misahkan anaknya tadi dikarenakan ada kerjaan, misalnya dia ada orang datang tamu, maka kalau dia nyusuin gak enak, maka dia taruh dulu anaknya, dia ngelayanin tamu dulu. Dengan waktu yang mungkin cukup lama, kemudian dia balik lagi, dia nyusui anaknya lagi, itu udah terbilang berjumlah, nggak sekali, berarti 2 kali. Itu udah dibilang 2 kali. Wa in qata'ahu lillahwi walitanaffusi wa ada fawran aw tahawwala min tadjihal akhar fala ta'adduda in tahawwala fil hal. Jadi kalau misalnya dia memutus dikarenakan kelalaiannya dia, atau cuman untuk nafas saja, atau mutus nyusu cuman buat pindah tempat, tapi langsung dipindah, langsung nyusu lagi, apakah itu dibilang 2 kali? Tidak, itu dibilang masih 1 kali, masih dibilang 1 kali. Nggak usah dipraktekin, bingung kena praktekinnya. Fala ta'adduda in tahawwala fil hal wa illah ta'addad. Kalau dia nggak langsung berpindah, maksudnya mungkin ada waktu jeda 5 menit, 10 menit, habis itu baru dia pindah atau baru dia sambung lagi, maka itu dibilang berjumlah, sudah 2 kali. Jadi intinya apa? Kalau dia langsung dia pindahkan atau habis putus langsung disambungkan lagi, itu masih dibilang sekali. Tapi kalau ada waktu jeda yang cukup lama baru disambung lagi sama dia, maka itu udah terbilang 2 kali. Wa kadza la ta'adduda in qata'athu li syughlin khafifin thumma adat. Begitu pun juga tidak berjumlah kalau dia memutuskan nyusunya anak tersebut dikarenakan pekerjaan yang ringan, kemudian kembalilah lagi. Jadi antara pekerjaan ringan, pekerjaan berat, lama atau pendeknya waktu itu tergantung dengan adatnya kita. Kita ngiranya apa? Ini ringan, ya sudah, berarti ringan. Kalau kita ringan, ini udah lama nih, 15 menit lama sudah, maka itu udah terbilang
aman. Jadi balik-baliknya ke urufnya kita, ke kebiasaan di dalam menghukumi sesuatu itu tergantung dengan kita, ya. Misalnya urufnya orang puding, kebiasaan orang puding terbilangnya lama, 10 menit sudah bilang lama, ya sudah itulah lama, seperti itu. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga wusulul laban, sampainya susu fi kulli wahidatin minal khamsir rada'at, dari setiap 5 kali susuan tadi itu harus sampai ke perutnya bayi. Ai al-maidah awid dimag, atau ke otaknya bayi, harus sampai ke perut atau ke otaknya bayi. Wa in taqayyahu fil hal, walaupun misalnya bayi itu muntah, dia habis nyusu, ya, habis itu dia muntah, nggak masalah, selagi susu tadi udah sampai ke perut atau udah sampai ke otak, nggak masalah, walaupun dia muntah, nggak masalah. Wa yakunu wusuluhu ilal jawf biwasitatin munfatihin, dan harus sampainya ke perutnya tadi dengan perantara munfatih, tempat-tempat yang terbuka. Tempat-tempat yang terbuka seperti apa? Mulut, mulut, hidung misalnya, termasuk tempat-tempat yang terbuka. Ini adalah syarat baik dari ibu yang nyusui, baik juga dari anak yang nyusui, dan syaratnya juga harus 5 kali susu secara terpisah. Dan tidak harus dia nyusunya di tempat keluarnya susu, atau di tempat lain juga itu bisa dibilang dia susu selagi dia 5 kali susuan. Misalnya ada orang dia naruh susunya di mana, di kulkas, sana diambil orang nyusu, diambil lagi nyusu, udah terbilang dia 5 kali misalnya nyusunya, itu juga dia sudah termasuk anak susu. Ma yatarattab ala radha. Sampai sini ada yang bertanya nggak sebelum kita habisin ini? Li syurut, ditetapkan bagi menyusui tadi yang terkumpul di dalamnya syarat-syarat al-mu'tabarah yang dianggap. An-natifla ar-radi'ah yasiru ibnan lil murdi'ah, maka bayi yang menyusui itu hukumnya apa? Yasiru ibnan, menjadi anak, lil murdi'ati, bagi ibu yang menyusui. Dia sudah nyusunya 5 kali sedotan, 5 kali susu secara terpisah, dan syarat-syaratnya sudah sampai, anaknya di bawah 2 tahun, yang menyusui dia itu perempuan, sudah lebih usianya 9 tahun, ya, udah selesai dari itu, maka ketika dia udah selesai nyusu selama 5 kali susuan tadi, maka hukumnya anak yang menyusu kepada ibu tersebut yasiru ibnan, hukumnya dia menjadi anak bagi ibu tersebut. Artinya apa? Boleh bagi mereka untuk bersentuhan, boleh bagi mereka untuk khulwah, boleh, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menikah, seperti itu. Yasiru ibnan lil murdi'ah, ketika dia jadi anak bagi ibu yang menyusui, fatahrumu alaih, maka ibu tersebut menjadi mahram bagi dia. Kalau udah jadi mahram, maka berbeda dengan ajnabiyah, nggak boleh dinikahi. Wa usuluha, juga menjadi mahram bagi anak yang menyusui tadi kepada perempuan tadi, usuluha, asal-asal atau bapak dan ibu perempuan tadi, bapaknya, ibunya, jadi bahasanya ginilah, kalau kita gambarin, Fatimah ini ibu yang menyusui, tentunya kalau dia menyusui, pastinya dia punya laki, pastinya dia punya laki, karena nggak mungkin seorang perempuan
keluar air susunya, ya. Kalau misalnya dia tidak punya laki, kecuali itu qadarullah, ya, yang diinginkan Allah. Suami dia misalnya Dzulqarnain, Dzulqarnain, ini suaminya, suami. Bapaknya, ibu, kakek, nenek, si Fatimah. Anaknya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, anaknya, saudara dia, bibinya, pamannya. Nah, semua ini, ya, itu menjadi mahram bagi anak yang nyusu sama Fatimah. Anak yang nyusu sama Fatimah maka menjadi mahramiyah ke Dzulqarnain. Suaminya Fatimah itu ada hubungan mahramiyah. Kalau dia perempuan maka nggak boleh bagi Dzulqarnain untuk nikah sama dia, nggak boleh. Menjadi mahramiyah juga ada hubungan mahram dengan bapaknya Fatimah, kakeknya Fatimah, buyutnya Fatimah. Kalau dia memang nasabnya terus sampai ke Adam tadi, juga, jadi usul itu asal-asalnya dia. Jadi terikat juga hubungan mahramiyah sama ibunya Fatimah, sama neneknya Fatimah, nenek-neneknya daripada nenek Fatimah. Itu juga ini. Fatimah punya anak, mau laki mau perempuan juga ada hubungan mahramiyah. Saudaranya Fatimah, Fatimah punya saudara, mau saudara laki-laki atau mau saudara perempuan juga, ada hubungan mahramiyah. Bibi, paman, Fatimah ini punya bibi, dia punya paman juga sama anak yang nyusu dengan Fatimah, itu ada hubungan mahramiyah. Seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan karena dulu ada cerita juga. Anak dapat cerita nih dari anak punya guru. Ada seorang suami istri yang sudah nikah, udah punya anak, hidup mereka bahagia, udah saling. Jadi misalnya suami dia pernah nyusu sama satu perempuan, karena dia punya acara dia ngundang perempuan tersebut ke rumah. Ketika perempuan tersebut datang ke rumah, tahu-tahunya kata perempuan tadi, mungkin ketika dia udah cerita, udah bilang nama, keluarga, tahu-tahunya istri suami yang mengundang ibu susonnya tadi, istrinya pun juga disusui sama siapa? Sama ibu yang perempuan yang sama, disusui sama perempuan yang sama. Ketika seperti itu jadinya akhirnya harus dipisahkan, karena dia sudah menjadi saudara suson, dia sudah menjadi saudara suson, nggak boleh lagi dia melakukan hubungan suami istri. Tetap anak yang sudah lahir, karena ini pernikahan yang syubhat, bukan pernikahan dibilang haram juga tidak, dibilang halal juga tidak, tapi anaknya tetap dinisbatkan kepada bapak, karena apa yang dia lakukan bukan zina, karena ini dibilang syubhat. Tapi harus dipisahkan dari sekarang, tentunya orang fuj'ah mengalami tragedi seperti itu pastinya kaget. Makanya di sini kita perlu tahu, jadi nikah itu jangan sekedar nikah baik, tapi harus kita telusuri. Fatahrum alaihi hiya wa usuluha wa furu'uha wa hawashiha. Usul itu tadi atas-atasnya, furu'uha bawah-bawahnya, anaknya, hawashiha itu kaki samping-sampingnya itu, saudaranya, kakeknya, pamannya, bibinya, itu hawashi.
Kama yasiru ibnan li sahibil laban min zaujin aw wati'in bi syubhatin aw bimilkil yamin. Kemudian dia juga, hukumnya dia juga, dia menjadi anak di sahibil laban. Gini. Jadi perempuan ini susu. Susu ini ada yang punyanya. Susu ini ada yang punya. Jadi mana spidol tadi yang satu? Kemungkinan pertama yang punya susu itu suami. Kedua, laki-laki syubhah. Syubhah itu maksudnya itu dia melakukan hubungan kepada perempuan yang punya susu tadi, hubungan yang syubhah. Syubhah itu misalnya dia nggak tahu, dia misalnya tinggal masih keluarga besar, rumahnya tinggal sama keluarga besar. Yang mana istrinya itu di rumah itu ada kamar yang banyak, misalnya 3 sampingan. Dia punya kamar, di rumahnya ada kamar tuh sampingan. Sini istrinya, sini iparnya, sini iparnya lagi. Malam-malam gelap dia nggak tahu, semuanya 3-3 nih suaminya lagi keluar semua. Yang suami ini datang, tapi dia tadi karena ngantuk mungkin salah masuk ke kamar si A. Masuk di kamar si A ngiranya yang nyetubuhin dia suaminya, si laki itu dia ngiranya yang dia setubuh itu istrinya. Misalnya lahirlah dengan hubungan seperti itu anak, kemudian dia ini punya susu. Nah, susu dia itu salah satunya yang punya dia laki-laki yang menyetubuhinya tadi dengan syubhat. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Atau tadi milkil yamin. Milkil yamin itu orang yang memiliki budak. Budak perempuan kan punyanya orang tuannya. Kalau tuannya mau nyutubuhi budak perempuan tersebut nggak masalah. Disutubuhi budak perempuan tersebut, lahirlah seorang anak, budaknya punya susu. Susunya punya siapa? Punya tuannya dia. Nah ini semua istilahnya itu dibilang sahibul laban, orang yang punya susu. Orang yang punya susu. Nah, dalam kasus ini si Fatimah ini susunya itu punyanya Dzulkarnain, suaminya dia. Nah, ketika anak ini nyusu sama Fatimah, maka anak ini itu juga menjadi anak bagi Dzulkarnain. Karena Dzulkarnain yang punya susu. Dzulkarnain yang punya susu. Jadi dia jadi anaknya. Itu maksudnya. Jadi kama yasiru ibnan li sahibil laban. Dia menjadi anak di sahibil laban bagi orang yang punya susu. Jadi tergantung yang punya susunya siapa. Kalau yang punya susunya suaminya, anak suaminya. Kalau yang punya susunya laki-laki yang menyetubuhi dia dengan ketidaktahuannya dia tadi, punya anak laki-laki tadi. Atau kalau susunya punya tuannya, berarti anak tuannya. Seperti itu. Wala ma'ada illa biwiladatin min akhar. Dan tidak terputus nisbah susu dari orang yang punya susu tadi. Wa in talatil muddatu jiddan, walaupun masanya itu udah berlalu lama sekali, atau terputus kemudian kembali. Jadi gini. Punya suami atau laki-laki yang syubha ini atau tuannya. Nah, nisbat kepemilikan susu ini dari suami, walaupun masanya itu sudah panjang, itu nggak mungkin terputus. Kalau mau terputus susu ini bukan punya suami ini, caranya dengan apa? Caranya misalnya istrinya tadi kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian istrinya hamil. Hamil punya anak, kemudian punya susu lagi. Nah, susu ini bukan punya suami pertama, susu ini punya suami kedua. Jadi nisbah kepemilikan susu itu
nggak mungkin terputus walaupun masanya itu udah panjang. Jadi bisa terputus kepemilikan susu ini hanya dengan kelahiran atau kandungan yang baru. Kandungan yang baru. Jadi misalnya istrinya tadi hamil. Hamil. Di masa istrinya hamil, suaminya nyeraikan. Cerai. Habis itu lahiran istrinya, usia anaknya masih 1 tahun, dia masih punya susu. Kemudian ada anak satu yang bukan anak kandungnya nyusu sama dia. Maka bagaimana? Apakah yang punya susu ini bukan suaminya lagi atau laki-laki lain walaupun dia udah nggak jadi suaminya? Bagaimana? Nggak terputus walaupun dengan jangka yang panjang tadi, tetap yang memiliki susu itu suaminya, mantan suami. Kecuali kalau dia kawin lagi, atau tadi dia melahirkan atau dia punya kandungan. Karena orang kadang kalau kandungannya 7 bulan 8 bulan kadang udah ada susunya, kadang udah ada susunya. Nah, baru bisa berpindah kepemilikan nisbat susu bukan ke suami lagi tapi ke laki-laki lain. Seperti itu. Wala tanqati'u nisbatul, susu sebelumnya itu untuk suami yang pertama, tapi kalau dia sudah melahirkan lagi dengan laki-laki yang lain, maka setelahnya itu untuk laki-laki yang lain. Wa alaihi, dan oleh karena itu fayahrumu 'alar radi, maka diharami bagi seorang yang menyusui, seorang yang menyusu, aradi, anak-anak yang nyusu, anak yang sahibul laban, menjadi mahramiah bagi dia siapa saja sahibul laban, orang yang punya susu. Jadi orang yang punya susu, suaminya misalnya Dzulkarnain tadi, wa usuluh, abahnya, ibunya Dzulkarnain juga ada hubungan mahramiah bagi anak yang nyusu. Furu'uhu, cabang-cabangnya, anaknya Dzulkarnain, baik laki-laki atau perempuan, juga ada hubungan mahramiah dengan anak yang nyusu. Wahawashi, paman-pamannya Dzulkarnain, bibi-bibinya Dzulkarnain, juga itu terdapat hubungan mahramiah dengan anak yang nyusu tadi. Wa yahrumur radi huwa wa furu'uhu faqat, tapi bagi anak yang nyusu, Fatimah sama anak-anaknya, jadi kan gini, ketika anak ini namanya siapa lah, Z misalnya, ketika Z ini nyusu sama Fatimah, maka Z itu terikat hubungan mahramiah dengan Fatimahnya, dengan bapak Fatimahnya, dengan kakek Fatimahnya, dengan ibu Fatimahnya, dengan anaknya, dengan bibinya, dengan pamannya, dengan saudaranya, juga dengan saudarinya. Tapi Fatimah, hubungan mahramiahnya dia dengan Z hanya dengan Z saja dan anak-anaknya Z. Selebihnya ibunya Z, abahnya Z, bibinya Z, kakeknya Z, saudaranya Z, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan si Fatimah. Harus dipahami. Terkadang orang sekarang jadi nganggapnya semuanya keluarga. Nganggapnya semuanya keluar itu kalau dari realita. Perempuan ini Hasanah misalnya, Diaroh, seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami, Z sama Fatimah ini sampai batas mana dia ini terikat hubungan mahramiah dengan keluarganya Fatimah. Jadi bin nisbah Z ke Fatimah itu hubungan mahramnya itu ke semua.
ke cabangnya iya, ke atasnya iya, ke samping-sampingnya juga iya. Jadi bapaknya Fatimah mahram sama Z, ibunya Fatimah mahram sama Z, anaknya Fatimah mahram sama Z, bibinya Fatimah mahram sama Z, saudarinya Fatimah juga mahram sama Z. Begitupun juga bapaknya tadi, suaminya tadi, Zulkarnain tadi. Sama. Kakaknya Zulkarnain mahram dengan Z, bibinya Zulkarnain mahram dengan Z, neneknya, kakeknya mahram juga dengan. Tapi Fatimah sama Z ini atau yang ini semua, mereka mahramnya itu hanya dengan Z dan anak-anaknya Z. Jadi saudaranya Z gak ada hubungan dengan Fatimah. Bibinya, pamannya Z gak ada hubungan dengan Fatimah. Dalam artian misal Zulkarnain mati, kemudian Fatimah ini nikah dengan kakaknya Z, boleh atau tidak? Boleh. Fatimah mau nikah dengan adiknya Z, boleh atau tidak? Boleh. Fatimah mau nikah dengan abahnya Z, boleh atau tidak? Boleh. Jadi nggak ada hubungan. Seperti itu. Wa alaihi suluhu wa furu'uhu wa hawashi. Wa yahrumur radi huwa wa furu'uhu faqat. Huwa wa furu'uhu faqat. Alal murdiati wa ala sahibil laban. Wa usulihima, ini sama aja nih udah, wa furu'ihima wa hawashihima wa hina idin fatasiru aba'ul murdiati wa sahibul labani ajdadar radi. Jadi abahnya ibu yang nyusui dan abahnya yang punya susu tadi, jadi istilahnya jadi kakeknya anak yang nyusu. Jadi kakeknya anak yang nyusu. Wa ummahatuhuma jaddatih, ibunya itu jadi neneknya. Wa auladuhuma ikhwatuh wa akhwatih, anaknya Fatimah, anaknya Zulkarnain tadi jadi saudaranya Z, jadi saudarinya Z. Wa ikhwatul murdiati wa akhwatuha akhwaluh wa khalatih, saudarinya Fatimah dan saudara laki-lakinya Fatimah itu jadi pamannya dan juga jadi bibinya Z. Wa ikhwatu sahibil laban wa akhwatuhu a'mamuhu wa ammatih, saudaranya ataupun saudarinya Zulkarnain tadi jadi pamannya juga jadi bibinya Z. Wa tasiru auladur radi ahfaduhuma, jadi kalau si Z itu punya anak, maka anaknya itu jadi cucunya Fatimah, jadi cucunya Zulkarnain. Jadi ibaratnya seperti itulah. Paham nggak? Sampai paham Fal hawashi, maka hawashi tadi yang disebut tadi hawashi, apa itu hawashi? Humul ikhwatu wal akhawat. Hawashi itu saudara laki-laki, wal akhawat saudari perempuan. Wal a'mam wal ammat, paman laki-laki juga bibi perempuan. Wal akhwal wal akhwat. Wal hawashi minal wasat. Wa mimman lahu darrun ila hadhihi wa min radiin, ila yang nyusu cuman ke cabangnya saja, cuman ke anak-anaknya saja, cucu-cucunya saja, sampai di sini. Setelahnya al khutbah allati tuqra'u qabla al aqdi, ini enggak usah. Ini khutbah yang dibaca sebelum akad. Ini cuman bacaan saja. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Kita menghatamkan daripada pelajaran kita di dalam kitab Al-Miftah. Minta minjem pulpen Ustaz. Tahun bisa disenangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi